untuk menyingkat waktu, silahkan kalian presensi di link yang barusan saya kasih. Itu linknya akan tertutup pada jam 1:15. Jadi kalau sebaiknya kalian share ke teman-teman kalian yang misalnya belum masuk, dan kalian silahkan isi dulu. Saya kasih waktu 5 menit sebelum nanti kita mulai. Jadi jam 1:10 nanti akan kita mulai untuk kuliahnya. Ya, jadi silahkan kalian mengisi dulu presensi di link yang saya kasih. Silahkan dari sekarang. Oke, udah ada 49 orang yang mengisi linknya ya. Jadi saya lanjutkan aja daripada menanti cukup lama. Masih ada waktu 3 menit sih. Tapi silakan untuk teman-teman kalian yang belum mengisi, silakan diisi sampai nanti itu akan tertutup jam 1:15. Oke. Jadi minta tolong untuk di-share ke teman-temannya kalau memang ada yang belum mengisi. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Itu kita akan membahas tentang kinetika kimia. Jadi minggu kemarin kan saya minta kalian untuk 2 pertemuan langsung, tapi ternyata saya ada kegiatan, jadi kita 1 pertemuan aja ya untuk hari ini. Mungkin 2 minggu lagi kali ya, yang kita double aja. Oke, jadi kinetika kimia yang pertama itu kita akan membahas tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi yang kalian tahu tuh kayak gimana sih? Ada yang tahu laju reaksi itu sebenarnya buat apa? Atau kayak gimana? Laju reaksi itu buat apa? Atau kayak gimana? Seberapa cepat sebuah apa ya namanya Bu? Reaktan itu tuh bercampur menjadi produk gitu Bu. Ya. Itu bisa ada lagi yang lain? Jadi laju reaksi itu bisa seberapa cepat atau sebenarnya laju reaksi ini tuh ada supaya kita bisa tahu apa? Tahu dari penurunan konsentrasi reaktan terhadap waktu.
Nah, dari sini kan tadi udah Ilham menyebutkan ada seberapa cepat dia dari reaktan berubah menjadi produk. Sama aja sih, tapi untuk pengertiannya ini penurunan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Kok bisa? Ini tuh dilihat dari ini. Ditambah ini jadi C. A dan B ini itu adalah reaktan dan C-nya itu yang produknya. Terus yang kecil-kecil ini tuh apa? Yang kecil-kecil ini tuh adalah koefisiennya. Koefisiennya atau dia tuh kayak memunculkan atau nanti ini angka yang kalau yang A besar, B besar, sama C besar itu kan menunjukkan nanti ada senyawanya ataupun molekulnya ya. Nah, kalau yang kecil-kecil itu adalah koefisiennya. Kayak angka ya. Nah, terus di sini laju reaksinya terus kayak gimana? Laju reaksinya itu ditandai dengan tanda R atau T. R sama dengan min 1/A kecil dikali delta konsentrasi A dibagi delta T waktu. Atau juga sama dengan min 1/B kecil delta konsentrasi B dibagi delta T. Atau sama dengan 1/C delta konsentrasi C dibagi delta T. Nah, yang di sini ada yang tahu apa sih bedanya kalau yang ini ada negatifnya, sedangkan yang di C nggak ada? Atau kita tulis aja positif. Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi itu yang min 1/A sama min 1/B, kenapa itu minus? Karena itu berada di reaktan, Bu, yang dimana kalau kita dibikin satu produk kan berarti reaktannya menurun gitu, Bu, konsentrasinya. Nah, kenapa yang C itu plus? Karena dia tuh produk gitu, Bu. Jadi menjalani waktu dia akan terus bertambah seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya, bagus. Benar. Jadi kenapa yang di reaktan itu negatif? Karena semakin setiap mol reaktan yang ada itu akan hilang dengan seiring bertambahnya setiap mol produk yang terbentuk. Gitu. Jadi makanya untuk yang reaktan itu negatif dan yang untuk produknya itu positif. Nah, berarti kita bisa tahu nih kalau ada contoh soal yang pertama nih. Untuk soalnya di sini ada Br2 ditambah HCOOH menjadi 2H plus ditambahkan 2Br min dan plus CO2. Berarti kalau kita mau mencari lajunya, kayak gimana? Lajunya berarti kalau dari Br2 minus 1/1 BR2 per ini delta per delta T. Nih. Kenapa kok bisa 1? Karena di sini itu tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, berarti otomatis dia itu angkanya 1. Tuh. Ini juga sama halnya untuk yang HCOOH. Dia kan nggak ada angkanya nih di sini. Berarti langsung aja minus 1/1 delta konsentrasi HCOOH dibagi delta T. Tuh. Nah, terus kalau yang buat produk gimana? Kalau yang buat produk berarti 1/2 delta H plus dibagi
delta T. Sama dengan 1/2 delta konsentrasi Br min delta T. Sama dengan juga 1/1 delta konsentrasi CO2 per delta T. Jadi kayak gini. Ingat ya, kalau reaktan itu ada negatifnya, kalau produk itu positif. Jadi kalau positif itu tidak harus kalian tulis. Jadi langsung aja nggak apa-apa. Tuh. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tadi kan nomor 1 ya. Ini nomor 2 berarti. Nomor 2. Nih, seimbangkan persamaan berikut dan mengekspresikan laju dalam perubahan konsentrasi dengan waktu untuk setiap senyawa NO ditambahkan O2 menjadi N2O3. Dan yang kedua, seberapa cepat O2 menurun ketika konsentrasi NO itu menurun pada laju 1,6 kali 10⁻⁴. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus tahu dulu apakah mereka sudah setara? Belum, Bu. Belum, Bu. Gimana cara menyetarakannya? Yang disetarakan terlebih dahulu itu yang mana? Yang N nggak sih, Bu? Yang N. Jadi N-nya disetarakannya berapa? 2N. 2N. Dari mana? Jadi kita bisa lihat dari sini. Di sini kan cuma ada N sama O. Ya. Ada nitrogen sama O aja. Jadi di sini tuh yang sisi sini N-nya berapa, O-nya berapa. Jadi yang sisi sini N-nya berapa, O-nya berapa. Kita harus menyamakan dulu. Yang di sini, yang di kiri, di bagian reaktan N-nya itu cuma 1 dan O-nya itu ada 3. Dan kalau yang sisi kanan, itu N-nya ada 2 dan O-nya ada 3. Nah, terus kayak gimana menyetarakannya? Jadi kita harus menyamakan, yang beda kan cuma N-nya ya dari sini. Berarti kita harus mengalihkan N-nya dikali 2 biar jadi 2. Jadi di sini kita kaliin 2. Nah, kalau dikaliin 2, berarti kan yang sisi produk itu udah ada 2. Sedangkan si O-nya dikali 2 itu jadi ada 1, 2. Ini bukan dikali 2. Terus setelah dikali 2, berarti nilai O itu jadi 4. Sedangkan si N2O3-nya ini cuma ada 3. Terus gimana nih? Kan cuma selisih 1. O2-nya dikali 2/3. O2-nya dikali 2/3. Yang jadi 2/3 O2 gitu. 2. Bukan. Jadi kalau kayak gini, yang ini kan jadinya 2N dan 2O. Ini udah nggak bisa dipapain lagi kan, biar N2-nya sudah sama. Ini udah 2N, udah N2. Jadi kan mereka udah sama. Kita tinggal memilih salah satu. Yang mana sih yang bisa dijadikan O-nya menjadi nilainya 1? Yang menjadi nilainya 1, berarti dia itu misalnya hanya yang O2. Nah, yang O2 ini biar jadi 1, kan harus dibagi sama 2. Jadi dikalinya sama setengah. Gini. Ini yang paling gampang. Atau kalian semuanya langsung kaliin sama yang sisi yang NO-nya dikali 2 dan O-nya dikali berapa ya? Kali 3, kali 3, 6, 8. Nggak bisa, udah gini.
Jadi karena N2-nya sudah sama, jadi O-nya tinggal menyesuaikan. Yang harus pertama kali samakan atau setarakan itu adalah yang selain O dan H. Karena O dan H itu yang paling gampang untuk disetarakan di akhir. Yang pertama itu kayak selain mereka. Harus selain mereka dulu yang kalian setarakan. Tuh. Dan udah deh. Jadi kita dapat yang hasil akhirnya kayak gini. Udah setara. Gitu. Ya. Jadi biar sama. Itu ya, pokoknya kalau untuk penyetaraan, setarakan dulu yang selain O dan H yang pertama kali. Nanti O dan H-nya yang mengikuti totalnya. Supaya di koefisien di reaktan ataupun di produk itu sama. Nah, terus yang ini kan yang A ya. Ini yang A. Terus yang B gimana? Yang B itu kan seberapa cepat konsentrasi O2 menurun ketika konsentrasi NO itu menurun pada laju 1,6. Nah, lajunya itu kan 1,6 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, terus ingat rumus yang di awal tadi kan, kalau reaktan di sini kan udah tahu NO berarti 1/2 delta konsentrasi NO dibagi delta T sama dengan minus 1/2 dari delta konsentrasi O2 dibagi delta T sama dengan 1/1 delta N2O3 dibagi delta T. Nah, kayak gini. Berarti kan yang diambil, yang diketahui lajunya yang menurun, itu tuh kan NO. Jadi ini adalah laju dari konsentrasi NO. Ya udah, berarti kan yang ditanyakan adalah O2, berarti maka kita akan fokus ke sini. Di sini aja. Jadi di sini nilainya min 1/2 dari 1,6 kali 10 pangkat min 4 di sama dengan 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu gimana? 2, Bu. Iya, ini jadi 2 ya. Karena 1 dikali 2/1. Tuh. Jadi di sini adalah minus 2 konsentrasi O2. Ya udah, di sini kan jadinya konsentrasi O2 per delta T sama dengan min 1/2 dikali 1,6 kali 10 min 4 dibagi sama minus 2. Jadi hasil akhirnya adalah ini coret. Jadinya kan 0,4. Ya kan? Ini negatif sama negatifnya juga, jadi negatif dikali negatif ataupun negatif dibagi negatif itu kan jadinya positif. Jadinya 0,4 dikali 10 pangkat min 4 atau 4 dikali 10 pangkat minus 5. Ini jadinya delta O2 per delta T-nya. Udah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau kalian ada yang untuk melihatnya, untuk mencarinya.
Nah, terus habis itu udah ya, ini sampai sini. Jadi kita udah dapat kayak gini. Terus kita bahas ke soal-soal yang berikutnya. Di sini soalnya disuruh menuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi gas. Ketika H2O meningkat dengan laju 2,5, seberapa cepatkah O2 menurun? Nah, berarti kita kerjakan aja. Di sini kan ada NH3. NH3, terus ini negatif-negatif kan? Berarti ini ada reaktan. Terus ini ada O2. Menjadi ini positif semua. Berarti NO ditambahkan H2O. Ada NO ditambah H2O. Nah, terus koefisiennya berapa? Koefisiennya tinggal kita lihat dari angka yang ada di bawahnya ini. 4, 5, 4, 6. Berarti di sini NH3 4, O2-nya 5, NO-nya 4, dan H2O-nya itu adalah 6. Udah, baru habis itu kalian cek apakah mereka sudah setara. Di sini kan ada N, ada H, dan ada O. Di sini ada N, ada H, sama ada O. Di sini N-nya ada berapa? Yang buat reaktan? 4, Bu. 4. Hanya 12, Bu. 12. O-nya 10, Bu. 10. ya 10. Terus sekarang yang ke produk N-nya berapa? 4. 4. Hanya 12. 12. O-nya 10. ya 10. Oke, kurang 1. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya kalau dari yang udah diketahui rate-nya di soal, atau lajunya, dia pasti bakal sudah setara. Jadi tanpa kalian cek ulang pun, itu juga pasti sudah setara. Nah, terus untuk yang B, itu berarti kan harus pakai rumus yang tadi ya. Laju sama dengan 1 per koefisien delta konsentrasi dibagi delta T. Sama caranya yang kayak sebelumnya. Tuh. Nah, terus sekarang kita masuk ke hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi ini menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Dan seberapa besarkah pengaruh konsentrasi dari salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan dalam order reaksi. Jadi hukum laju itu akan berhubungan dengan order reaksinya. Dan ini hukum laju reaksi merupakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Secara umum, untuk reaksi A tambah B menjadi C dan D, hukum laju reaksinya itu akan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan udah disinggung order reaksi ya. Nah, order reaksi itu adalah dari pangkatnya. Pangkat M dan pangkat N. Itu sama dengan M ditambah N. Itulah yang menjadi order reaksi total. Tapi kalau order reaksi dari senyawa A, itu berarti M aja. Dan begitu pula untuk order reaksi dari senyawa B, itu cuma N aja. Tergantung dari pangkatnya. Gitu. Ya, laju reaksi ini juga biasa ditulis R. K-nya itu tetapannya. Yang kalau di kurung kotak ini, itu yang menjadi, udah diketahui pasti itu adalah konsentrasi. Dan kalau untuk hukum laju, itu hanya menggunakan senyawa yang dari reaktan. Senyawa yang menjadi produk itu tidak masuk. Gitu ya. Hukum laju itu cuma reaktan. Gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi nomor 2 ini nomor 3. Nomor 3 di sini ada
ClO2 ditambahkan OH menjadi ClO3- ditambah Cl2- dan H2O. Berapakah order reaksi pada setiap reaktan dan order reaksi keseluruhan? Di sini sudah ada ini laju sama dengan K kali konsentrasi ClO2 pangkat 2 dikali OH-. Ini adalah si hukum lajunya. Ini hukum lajunya. Terus untuk mengetahui berapa sih order reaksi pada masing-masing reaksi atau setiap reaktan, order setiap reaktan itu berarti order dari ClO2 itu 2 dan OH itu nilainya 1, OH-. Terus kalau keseluruhan yang keseluruhan itu berarti tinggal ditambahkan jadi 3. Dari mana 2 dan dari mana 1? Dilihat dari pangkatnya. Di sini 2 dan yang di sini itu enggak ada. Kalau enggak ada angkanya tapi ada senyawanya, berarti dia pangkatnya 1. Ingat ya. Jadi makanya untuk yang keseluruhan ordernya menjadi 3. Terus yang B, dengan faktor apa perubahan laju jika konsentrasi Cl2 menjadi setengahnya dan konsentrasi dari OH- itu menjadi 2 kali lipat. Nah, berarti kita tinggal pakai hukum lajunya aja. Kita pakai hukum lajunya. Kayak gimana? R sama dengan K konsentrasi ClO2 pangkat 2 di sini OH-. Nah, terus kita masukkan. Di sini ada di sini Cl2-nya menjadi setengah dan OH-nya menjadi 2. Berarti K Cl2-nya ya setengah kan? Berarti setengah pangkat 2 dikali konsentrasi OH-nya menjadi 2 kali lipat. Terus berarti K 1/4 kali 2. Berarti nilainya, lajunya akan menjadi K dikali setengah, atau sama dengan setengah K. Jadi laju terbarunya, atau hukum laju terbarunya itu akan menjadi setengah K apabila laju reaksinya akan menjadi setengah K apabila si Cl2-nya, konsentrasi Cl2-nya menjadi setengahnya, dan konsentrasi OH-nya itu menjadi 2 kali lipat dari awal. Kalau yang kayak gini, kalian harus menggunakan yang hukum laju supaya kalian mendapatkan perubahan lajunya atau rate-nya. Tuh. Saya agak ngebut ya. Ntar kalau ada yang mau ditanyakan, di belakang aja. Nah, terus sekarang di sini disuruh mencari hukum laju, order reaksi individu, dan order reaksi keseluruhan. Dan juga nilai rata-rata K untuk reaksi H2. Nah, di sini itu reaksinya H2I2 sama menjadi 2HI menggunakan data eksperimen. Jadi data eksperimennya dilakukan pada temperatur 450 derajat Celcius dan laju awalnya itu berbeda-beda, tapi ada yang sama. Dan konsentrasinya pun ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, kalau kayak gini kita disuruh mencari hukum lajunya dulu. Hukum laju, order reaksi individu, terus order reaksi keseluruhan, sama rata-rata nilai K. Nah, kalau kayak gini berarti hal yang pertama kita harus mencari hukum lajunya. Kayak gimana hukum lajunya? Hukum laju. Hukum lajunya berarti karena di sini nggak tahu kan pangkatnya berapa, kita pakai yang sesuai format aja. Jadi R sama dengan K-nya lupa.
K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali konsentrasi I2 pangkat N. Nah, udah, hukum Lejio coba saya sampai sini aja. Baru kita masuk ke yang order reaksi individunya. Order reaksi individu itu kita lihat dari mana? Kita kan harus mencari M dan N. Ya kan? Kita harus mencari M dan N. Kita gimana cari M-nya? Untuk mencari M, karena M adalah milik H2, ingat ya, M itu milik H2, jadi kita harus melihat pada tabel di konsentrasi yang I2, carilah I2 yang konsentrasinya sama. Jadi yang eksperimen 1 sama eksperimen 3. Itu. Untuk cari M, pakai konsentrasi lagi. Pakai eksperimen 1 D3 karena nilai konsentrasi I2-nya yang sama. Kenapa? Karena nanti kalian akan menggunakan perbandingan. Dan begitu juga untuk mencari nilai N. Untuk mencari nilai N, berarti kita harus mencari yang konsentrasi dari H2-nya itu sama. Yang mana? Konsentrasi H2-nya yang sama. Yang kedua sama keempat, Bu. Iya, yang kedua sama keempat. Jadi yang ini ya. Yang kedua sama yang keempat. Tuh. Nah, terus gimana caranya? Caranya pakai perbandingan dari persamaan hukum lajunya. Misalnya kita mencari M. Cari M kan berarti pakai 1 dan 3. Berarti kita pakai R1 dibanding R3 sama dengan K1 dibagi K3 dikali konsentrasi H21 konsentrasi H23 pangkat M. Terus dikali sama konsentrasi I2 1 dibagi I2 3 pangkat N. Kenapa kita mencari yang sama? Supaya bisa dicoret. Karena I2 yang sama kan berarti bisa kita coret. Gitu, jadi kita bisa fokus ke H2 aja. Nah, dan yang di sini karena K-nya itu tidak diketahui, kita anggap nilai K mereka itu sama. Jadi K1 dan K3, K2, K4 itu nilainya sama semua untuk mencari nilai M. Jadi kalian udah bisa mencari nilai R. Ini R1 sama R3 dimasukkan ke sini, dan konsentrasinya 1 dan 3 dari konsentrasi H2 itu bisa kalian cari. Terus nanti kalian bisa mendapatkan nilainya berapa. Dan jadi bisa kalian cari, tapi saya kasih tahu jawabannya ya. Nilai M itu adalah 1. Nanti bisa kalian cari sendiri. Dan kalau yang mencari N itu juga sama, pakai yang ini. Tapi kalau untuk mencari N, berarti tinggal pakai yang R2 dibagi R4 sama dengan K2 bagi K4 konsentrasi H2 2 H2 4 pangkat M dan konsentrasi I2 2 bagi I2 4 N. Nah, kan kalau saya udah kasih tahu nih kalian M-nya itu nilainya 1. Berarti bisa aja langsung kalian tuliskan di sini nanti. Ini masih coret ya. Bisa langsung dicoret ataupun nanti kalian langsung mengisi nilainya itu 1. Gitu. Tapi karena sama, ya tinggal dicoret.
Tuh. Dan nilai N-nya itu saya kasih tahu dia nilainya juga 1. Tuh. Jadi kalau misalnya kita M dan N-nya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari yang nomor 3. Orde keseluruhan itu kan berarti M ditambah N. Menjadi totalnya 2. Tuh. Nah, terus sekarang kita mau yang ke nilai rata-rata K, yang nomor 4. Nomor 4 ini, kan kalian udah tahu nilai nomor 4 itu dari hukum lajunya. Hukum lajunya itu kan K berarti R sama dengan K H2 pangkat M sama I2 pangkat N. Berarti sama aja. Kita tahu bahwa M dan N-nya 1. Jadi K H2 dan I2. Udah, kayak gini kita udah tahu hukum lajunya. Nah, terus buat cari nilai K rata-ratanya kayak gimana? Kalian harus cari tahu dulu dari masing-masing ini. Kalian harus cari satu-satu. Kalian harus cari nilai K-nya dulu. Jadi A, B, C, D. Jadi untuk K rata-rata itu nanti KA ditambahkan KB ditambahkan KC ditambah kok K masih K1, K2, K3 dan K4 atau A dibagi 4. Jadi ini sama aja A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 4. Ini adalah K rata-ratanya. Dari mana? Kan kalian udah tahu hukum lajunya pakai yang ini. Jadi misalnya nih, kalian pakai R1 sama dengan K1 konsentrasi H21 dikali I21. Jadi di sini R1 1,9 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan K1 dikali konsentrasi 0,0113 dikali 0,011. 0,0011. Nah, kayak gini. Jadi nanti kan kalian bisa dapat nilai si K1-nya. Jadi itu juga lanjut sama sampai dapat nilai K4 atau nilai D. Itu baru kalian bisa mencari nilai K rata-rata. Itu. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Di sini ada contoh lagi, disuruh mencari hukum lajunya sama tetapan lajunya. Berarti kan udah tahu lah ya gimana hukum lajunya dari reaksi yang ini sama untuk menentukan nilai tetapannya dari M sama N-nya. Ini M besar itu ada molar. Molar ya. Laju awal ini molar konsentrasi dikali second. Nah, tinggal kalian cari sama kayak step yang sebelumnya soalnya. Sekarang kita masuk ke gambar. Satu soal yang gambar. Di sini ada reaktan X yang berwarna hitam dan Y yang berwarna hijau. Di sini kita disuruh melihat dari gambar eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3. Ada lajunya itu ini 0,25 kali 10 pangkat min 5, yang kedua itu tidak diketahui, dan yang ketiga itu diketahui laju reaksi awal 1 dikali 10 pangkat 5, tapi tidak diketahui gambarnya atau reaktan-reaktannya.
Gitu. Nah, tapi di sini ada clue bahwa laju reaksinya atau hukum lajunya itu adalah ini. Hukum lajunya laju sama dengan K dikali X pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ternyata nilai Y atau konsentrasi Y itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi bisa dikatakan bahwa pangkat dari Y kan harusnya kalau hukum laju itu kan K pangkat X N EM sama Y pangkat N. Tapi yang di soal itu malah nilai lajunya cuma laju sama dengan K dikali X pangkat 2. Y-nya nggak ada. Berarti udah bisa kita ketahui bahwa nilai M itu adalah 2 dan nilai N itu adalah 0. Tuh. Karena si Y-nya itu tidak ada. Jadi kalau Y-nya tidak ada, itu berarti pangkat N-nya itu adalah 0. Tapi kalau Y-nya ada dan angkanya nggak ada, berarti itu nilai N-nya itu adalah 1. Jadi kita udah tahu ya, kalau nilai pangkat N-nya itu 0. Jadi kita bisa mengerjakan yang A. Berapakah laju awal pada eksperimen 2? Di sini eksperimen 2 tinggal kita lihat. Di sini gambar X-nya itu ada 3 dan Y-nya ada 3. Sedangkan di gambar yang kedua itu nilai X-nya itu ada 3, Y-nya ada 6. Jadi kita bisa tuliskan laju sama dengan K dikali X pangkat 2. Jadi lajunya nilai K-nya itu kan kita harus cari nilai K-nya dulu karena di sini hanya diketahui lajunya atau R-nya. Jadi yang buat dari eksperimen 1 di sini 0,25 kali 10 pangkat min 5, nilai K1 di sini ada 3 pangkat 2. Jadi kita bisa dapat K1 tinggal dibagi. Nilainya adalah 2,8 dikali 10 pangkat min 7. Terus kalau kita udah dapat nilai K1, karena ini dianggap bahwa nilai K-nya itu sama. Jadi untuk eksperimen 2, lajunya K1 dikali X pangkat 2 yang kedua. Jadi nilai K-nya 2,8 dikali 10 pangkat min 7 dikali sama X-nya di sini ada 3 pangkat 2. Jadi lajunya adalah sama. 0,25 dikali 10 pangkat minus 5. Nih, jadi kita udah bisa mendapatkan nilai laju awal pada eksperimen yang kedua. Terus yang B itu adalah gambaran untuk eksperimen 3 yang melibatkan satu perubahan dari gambaran untuk eksperimen 1. Yang berbeda itu apa? Yang berbeda adalah dari nilai R-nya. Di sini adalah R-nya 0,25 dan yang di sini adalah 1. Jadi kita bisa tahu bahwa pada R1 itu lebih kecil dibandingkan R3. Lebih kecilnya itu berapa kalinya? Kalau R1 tuh R3 itu berapa kalinya R1 kan? Di sini adalah 0,25 dikali 10 pangkat min 5 dan di sini adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kita tahu bahwa si R3 itu adalah 4 kalinya dari R1. Tuh. Ya enggak?
Ada yang nggak paham kenapa ini bisa 4 kalinya? Paham, Bu. Paham. Oke, tapi di sini enggak semerta-merta kalian langsung 4 dikali X-nya. Jadi X-nya nanti jadi 12. Itu enggak kayak gitu. Di sini kita pakai perbandingan. R3 dibagi R1 sama dengan K3 K1 dikali X3 pangkat 2 X1 pangkat 2. Nah, terus habis ini kan 1 dikali 10 pangkat 5 dibagi berapa R1-nya 0,25 kali 10 pangkat 5. Ini K-nya coret. Jadi X2, X3. Coret. Ini adalah berapa? 3. Kuadrat. Nah, di sini terus habis itu coret-coret kan. Coret-coret, terus habis itu barulah kalian jadi Kak, sini ya. Jadi dapat si X3 pangkat 2 sama dengan 9 dibagi sama 0,25. Atau kalian coret-coret dulu. Ini coret, sini coret. Jadi 4. Ya kan? Berarti tinggal kalian hapus. Di sini 9 dikali 4. Terus X3-nya itu 36 kan. Karena ini masih kuadrat, berarti kita harus akar dulu. Akar 36 sama dengan 6. Gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Walaupun kalian udah tahu kalau R3 itu sama dengan 4 kalinya R1, tapi untuk mendapatkan berapa sih komponen atau reaktan, jumlah reaktannya yang ada di dalam percobaan, itu kalian menggunakan yang perbandingan. Jadi kita bisa tahu X-nya itu ada 6. Jadi kita bisa gambarkan di sini ada 6. Berarti terus yang Y-nya berapa? Yang Y-nya ini kalian bisa cari sendiri untuk, tapi kan kalau dia tidak berpengaruh, jadi kita lihat aja dari sini totalnya ada berapa. Ini kan 1, 2, 9. Berarti di sini ada 3. Itu karena Y-nya tidak berpengaruh untuk nilai laju reaksinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini juga soalnya sama kayak yang tadi. Ini ditanyakan laju reaksinya dan ditanyakan berapa banyak partikel A yang harus ditampilkan dalam eksperimen keempat. Jadi sama aja caranya kayak yang sebelumnya. Gitu. Tinggal kalian bandingkan untuk kan di sini A-nya yang warna biru dan B-nya yang warna kuning. Di sini A-nya ada berapa? A-nya ada 4, B-nya ada 4. Terus di sini A-nya ada 4 dan B-nya ada 2. Di sini A-nya ada 2, B-nya ada 6. Ya, 6. Jadi sama-sama totalnya 8, berarti di eksperimen keempat itu juga nanti total dari reaktannya itu ada 8 juga. Nah, yang menunjukkan, kita cek lagi nih, ada R-nya. R-nya ini 1,6, dan ini juga 1,6.
Berarti R1 dan R2 itu sama. Yang sama apa lagi? Yang sama itu A1 dan A2. Berarti kali ini A-nya 4, B-nya juga 4. Berarti sudah dipastikan bahwa B itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jadi, nilai N-nya, pangkat N-nya itu sama dengan 0. Dan nanti baru selanjutnya kalian carilah ini kayak gimana. Bisa kalian bandingkan 3 ke 4 atau 2 atau 4 atau kayak gimana. Kalian cari dulu stepnya. Bentar deh. Ini kan disuruh mencari banyak partikelnya. Jadi hukum lajunya itu kan berarti R sama dengan K dikali A kan. Nah, terus di sini kan kita nggak tahu M-nya berapa. Yang kita tahu itu cuma N-nya. Karena B-nya itu yang tidak berpengaruh. Jadi N-nya itu 0. Jadi hukum lajunya menjadi R sama dengan K A pangkat M. Nah, terus untuk mencari nilai berapakah partikelnya, kita harus tahu nilai dari K dulu. Karena di sini tidak diketahui nilai K-nya. Nah, untuk mencari nilai K, berarti kalian pakai perbandingan cari nilai K itu pakai eksperimen dari mana? Kita bisa mencari eksperimen 2 dan 3. Atau 1 dan 3 boleh. Carilah yang R-nya itu berbeda. Jadi kalian bisa perbandingan R2 banding R3 sama dengan K2 bagi K3. Ini A2 M per A3 M. Tuh. Nah, ya udah. Nanti kalian cari M-nya dulu deh, bukan cari K-nya dulu. Setelah kalian dapat M-nya, K-nya kan dianggapnya nggak ada. Gitu. Setelah kalian mencari, ini step 1. Warna biru deh. Step 1. Step 2. Cari baru cari nilai K-nya. Ngapain cari nilai K? Kan tahu M ya? Enggak, ya udah. Habis tahu nilai M-nya, langsung kalian cek yang B. Yang B berapakah banyak partikelnya? Banyak partikelnya itu bisa kalian lihat dari perbandingan langsung. Dari perbandingan langsung, setelah kalian dapat M-nya berapa, bisa perbandingan. Nah, terus di sini kan saya kasih tahu aja ya nilainya. Ini M-nya nilainya 1. Nanti kalian bisa cari sendiri. Dan yang untuk B itu kan mintanya yang 4. Kita bisa lihat, kalian mau pakai yang mana? Mau yang 4 sama 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini misalnya kita pakai yang eksperimen 1,4. Ini 8, 3,2, 1,6. Berarti kita pakai yang 1 dan 4 deh. Kan kalau yang B, yang cari nilai M itu, kalian udah pakai 2, 3 kan. Jadi biar kepake semua, kita pakai 1, 4. Nah, 1, 4 ini tinggal langsung aja R1
bagi R4 sama dengan K1, K4, A4 bagi A4, ini A1. Ngapain pangkat? Kan karena pangkatnya udah 1, jadi nggak usah dikurung lagi. Udah kayak gini. Tinggal dicoret-coret. Jadi R-nya tinggal dimasukin. R1 itu 1,6 kali 10 min 3 dibagi 3,2 kali 10 min 3 sama dengan konsentrasinya 4. Di sini ada A4. Udah tinggal kalian hitung nilainya. Tuh. Udah pangkatnya sama, coret-coret. Udah tinggal nanti kalian gambarkan ke dalam sini. Berapa nilai A-nya? A-nya berapa? Dan B-nya berapa? Yang pasti di total itu jumlahnya ada 8. Karena di sini dari eksperimen 1 itu totalnya 8. Ini juga ini 6 dan yang ini 8. Ya, ini totalnya ada 8. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Karena waktunya juga udah lebih berapa menit gitu. Jadi kalau nggak ada, kita akhiri aja perkuliahan kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan kalau misalnya saya nggak ada kegiatan, kita bisa langsung 2 pertemuan. Tapi kalau saya ada kegiatan, saya kasih tahu lagi. Berarti cuma 1 pertemuan. Oke? Bu, maaf Bu. Ya. Ibu nyimpen rekordannya nggak yang minggu-minggu kemarin? Boleh di-share nggak, Bu? Ya, nanti saya share sekalian sama yang ini ya. Baik, terima kasih ya, Bu. Kalau gitu, kita akhiri ya kuliah tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bu, maaf Bu. Ya. Tadi saya lupa absen, Bu. Tadi absennya itu pakai link. Kalau misalnya memang sudah tidak masuk, berarti dianggap tidak masuk untuk hari ini. Karena sudah saya kasih spare untuk 15 menit ya. Oke, jadi untuk kedepannya kalau misalnya saya pakai link lagi, itu cuma berlaku hanya untuk 15 menit. Setelahnya, itu berarti kalian akan dianggap tidak masuk. Tuh.